Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farol Lidianti dari jurusan Ilmu Pemerintahan kelas 2D dengan NIM 6670220101. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah teori politik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teori kelas, kesenjangan sosial, dan pesan moral dalam film Parasite 2019. Film Parasite adalah film Korea Selatan garapan sutradara ternama yaitu Bong Joon-ho yang dirilis pada 21 Juni 2019 dengan jumlah penonton melampaui sebanyak 10,3 juta kurang lebih. Selain itu, prestasinya juga yang ditorehkan oleh film ini sangat-sangat banyak, termasuk memboyong 4 piala Oscar sekaligus, yang mana ini menjadi prestasi terbesar perfilman Korea Selatan bahkan Asia sepanjang sejarah. Film ini berhasil mendapatkan Best Picture atau film terbaik dalam Oscar 2020. Hingga sering dipuji sebagai salah satu film Korea terhebat sepanjang masa. Berlatar belakang dua keluarga yang mempunyai kehidupan masing-masing, Parasite merupakan film keluarga dengan premis sederhana yang menceritakan kehidupan keluarga miskin di pinggiran kota, yaitu keluarga Kim. Film ini menyuguhkan cerita yang menarik dan unik. Perkembangan tema yang dilakukan dalam film ini berkisah tentang kehidupan yang terjadi di Korea Selatan, khususnya kehidupan ekonomi antara si kaya dan si miskin, yang mengakibatkan adanya ketimpangan sosial dalam masyarakat. Cerita ini dibuka dengan kehadiran Kim Ki-woo yang diperankan oleh Cho Yusik yang mendapatkan rekomendasi untuk menjadi guru les bahasa Inggris anak keluarga kaya raya, yaitu Park Da-hye yang diperankan oleh Jong Ji-soo. Berbekalan ijazah kelulusan palsu, Kim Ki-woo pun berhasil menjadi guru les bahasa Inggris Da-hye. Karena terlena dan merasa kehidupannya menjadi lebih baik, ia berniat memasukkan semua keluarganya untuk bekerja di rumah tersebut, namun dengan menggunakan cara-cara yang licik. Yang pertama, teori kelas sosial. Istilah kelas sosial itu pertama kali digunakan secara luas pada abad ke-19, menggantikan istilah-istilah seperti peringkat dan urutan sebagai deskripsi pengelompokan hierarkis dalam masyarakat. Kelas sosial mengacu pada sekelompok orang yang tingkat kekayaan, pengaruh, dan status yang sama. Representatif terkait kelas sosial di sini adalah adanya interaksi antara si kaya dan si miskin, perbedaan dalam berbagai hal, misal dari kegiatan sehari-hari, makan, pola pikir, hingga pendidikan. Dalam film ini, kelas bawah diperlihatkan latar yang sangat miskin, seperti tinggal di rumah bawah tanah yang kumuh, yang sering kebanjiran, akses sulit, bahkan dalam pekerjaan kelas bawah cenderung lebih sulit. Berbanding terbalik dengan kelas atas yang memiliki rumah mewah di dataran tinggi, nyaman, pendidikan yang layak, dan lain sebagainya. Yang kemudian adanya kerjasama antara dua kelas ini. Dalam proses kerjasamanya, kelas atas mengakui kemampuan dan kualitas kerja kelas bawah, tetapi dengan adanya kekuasaan, kelas atas juga menunjukkan perilaku dehumanisme, kelas atas yang merasa lebih berkuasa dan menganggap kelas bawah remeh. Akibatnya, terjadi konflik sebagai bentuk pemberontakan kelas bawah. 2. Kesenjangan sosial. Menurut Baldwin, pengertian kesenjangan sosial sebagai bentuk ketimpangan distribusi yang didapat pendapatan ekonomi seseorang yang kaya dengan si miskin yang memiliki gap yang cukup jauh. Secara garis besar, kesenjangan sosial merupakan ketidakseimbangan yang menyebabkan perbedaan antara masyarakat satu dan yang lainnya. Mungkin 5 faktor ini bisa dikatakan sebagai penyebab adanya kesenjangan sosial. Antara lain, adanya perbedaan sumber daya alam, kebijakan pemerintah, pengaruh globalisasi, hingga kondisi dan letak geografis. Representasi mengenai dampak kesenjangan sosial dalam film ini bisa dilihat dari kesenjangan di dunia pendidikan, yaitu sulitnya masuk universitas atau perguruan tinggi. Bukan hanya soal biaya, namun juga harus bersaing dengan ribuan calon mahasiswa lainnya yang memiliki mimpi yang sama. Di Korea, keberhasilan seorang anak masuk universitas ternama merupakan kebanggaan tersendiri bagi keluarga mereka.
dan tentunya orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua bahkan rela mengeluarkan banyak uang untuk mempersiapkan anak-anak mereka untuk ujian masuk universitas, seperti les atau privat tutor. Bahkan dari usia balita, les itu sudah diberikan kepada anak-anak mereka. Kiwoo yang berasal dari keluarga kelas bawah tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi karena terhalang oleh ekonomi keluarga. Juga Kiwoo juga tidak mampu membayar les. Kiwoo berbeda dengan temannya yaitu Min Hyuk yang bisa melanjutkan pendidikannya. Dari adegan ini terlihat adanya jurang pemisah antara mereka yang lahir dari keluarga yang kaya raya dan mereka yang lahir dari keluarga miskin. Kiwoo yang lahir dari keluarga miskin tidak mampu bersaing, bukan karena Kiwoo tidak pintar, tapi dia tidak mampu bersaing dengan anak-anak keluarga kaya raya yang telah memperoleh pendidikan yang layak dan bagus atau berkualitas sejak kecil. Nah, pesan moral dalam film ini adalah: pertama, jangan mudah percaya terhadap seseorang, apalagi menaruh kepercayaan kepada orang yang salah. Kedua, tidak ada yang instan untuk setiap hasil yang diperoleh, seperti halnya pada saat Kiwoo diberi kesempatan untuk bekerja menjadi guru les sebagai rekomendasi temannya, kemudian dia memiliki pemikiran sempit dan menganggap instan. Hal itu menjadi fatal untuk keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Di luar dari film ini, kesenjangan sosial ini tentunya selalu hadir di berbagai negara. Nah, upayanya bisa teratasi. Salah satunya adalah dengan pembaruan dari pemerintah atau kebijakan dari pemerintah. Pemerintah harus cepat-cepat tanggap. Pemerintah harus cepat-cepat mempunyai upaya untuk meminimalisir kesenjangan ini dan menjadikan masyarakat itu sejahtera. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.